Halo Besti, cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung, channelnya orang-orang yang suka masuk hutan. Jadi kali ini masuk hutan lagi teman-teman, udah kayak rambu ya teman-teman ya. Masuk hutan, keluar hutan, wah luar biasa ini. Rezeki luar biasa, kaya raya, berlimpah ruah, dan saya tidak pernah membeli uang sepeser pun teman-teman untuk membeli hutan ini, dan saya keluar masuk kayak seperti hutan sendiri teman-teman. Nah, inilah cara berpandang, cara pandang yang berbeda ya teman-teman. Cara sederhana kita dalam memandang sesuatu ini seperti ini. Ini saya memiliki hutan, ini hutan saya teman-teman ya. Jadi kan saya keluar masuk hutan ini, saya menikmati ya. Tapi kali ini saya akan membahas overthinking yang malah justru bikin apes terus menerus ya, sial. Jadi ini teman-teman, kita ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu selalu punya pikiran-pikiran negatif yang melompat di dalam otak kita ya. Belum lagi omongan orang, kamu jangan melakukan itu, nanti kamu jatuhnya sakit ya. Kamu jangan terlalu tinggi memiliki harapan, nanti kamu nanti sial, nanti apes dan sebagainya, nanti kamu nggak mampu dan sebagainya. Itu yang membuat kita semakin overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Overthinking itu memikirkan sesuatu yang tidak jelas ya, yang kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu kan. Ya kalau kita tahu kan enak ya teman-teman ya. Kita tidak pernah tahu ke depannya. Akhirnya kita tuh overthinking berlebihan, kecemasan yang berlebihan, galau ya. Nah, bahasan cemas adalah berapa teman-teman gelombangnya? Cemas di bawah 100 Hz teman-teman. Gelombang kita ini ya kalau cemas ya, takut, merasa kita tidak bisa melakukannya. Ayo besok bisnis ya. Waduh, nggak punya modal gitu. Nah, mesti gitu. Waduh, gimana caranya? Dan ini dan itu, nggak punya HP, nggak punya ini, rusak HP-nya, nggak punya paketan, nggak punya wifi, terus itu. Overthinking yang berlebihan seperti itu malah bikin kalian semakin sial teman-teman, apes, buntung ya, bahasanya saya ini buntung. Akhirnya kita tidak berdaya teman-teman. Inilah cara pola pikir manusia sekarang ini ya. Padahal kita itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal teman-teman. Selaginya kalian ya bisa bernafas ya, sebenarnya kalian bisa melakukan banyak hal. Bisa bernafas itu. Mau uang berapa? 100 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Semakin kalian memikirkan itu, maka otak kalian semakin berpendar. Berpendar apa? Otak itu semakin, kalau kita semakin latihan fitness ya, otot kita ini kan semakin melebar. Semakin melebar, aliran darah ini semakin memenuhi, semakin besar teman-teman. Sama dalam hal bisnis pun seperti itu. Tidak hanya bisnis, apapun itu. Makanya kita di dalam rumah tangga pun juga gitu. Kita selalu overthinking ya, misalkan kecemburuan suami atau istri. Suamiku kerja, jangan-jangan nanti dia ketemu sama cewek lain, kenalan sama cewek, nanti kenalan dekat dan macam-macam. Itu overthinking yang berlebihan teman-teman. Dan parahnya itu bisa terjadi beneran teman-teman. Nah, malah bisa terjadi beneran.
Ya karena kita di level buntung, level di mana hati kita, perasaan kita selalu down, selalu down. Betanya naik 14 Hz ke atas sampai 30 Hz ya. Hati hertznya turun gelombangnya, sehingga semesta ini malah menyuguhkan itu terjadi beneran suamimu selingkuh. Begitu teman-teman, inilah indahnya permainan dunia ya. Memang Tuhan ya Allah itu menyuguhkan wahana permainan kepada kita teman-teman. Kita harus ngikuti aturan-aturan ya. Aturan banyak teman-teman ya. Aturan tuh banyak. Dari agama bisa ya. Kemudian dari spiritual bisa. Jadi agama dan spiritual berbeda teman-teman ya. Untuk kali ini, episode ini saya akan bedakan ya antara spiritualitas dan agama. Kalau agama ada konteksnya ada, teksnya ada aturan mainnya ya. Sedangkan spiritual berbeda. Spiritual lebih cenderung bebas, lebih cenderung pemahaman kepada penjernihan secara batin ya. Kita ngomong soal batin, kebatinan ya. Jadi batin. Kalau di Cak Nawi variabel semesta lebih kepada semuanya. Ya, agama kita masukkan ya, spiritual kebatinan itu juga kita masukkan. Kemudian sainsnya ya kita masukkan juga. Makanya variabel ini semua saling bergandengan, jadi tidak bisa terlepas dari salah satu itu. Contoh kalau kita ngomong sains, kalau kita mau sehat ya makanan-makanan yang sehat dari segi sains. Kalau dari segi agama pun ya sama ya, tapi ada sebelum makan kita berdoa. Kalau di sisi kebatinan, maka kalau kita melakukan makan, nah itu harus merasakan rasa yang bersyukur, rasa yang menikmati, yaitu kebatinan itu seperti itu, dia lebih mendalam teman-teman. Sebenarnya agama pun juga seperti itu, tapi ada sisi yang berbeda sedikit ya, tipis ya, beda-beda tipis. Dia lebih pada feelingnya ya, perasaan ini kan nggak ada ya, nggak diajarkan perasaannya. Tiba-tiba aku kok merasa kasihan sama orang itu ya, ini kan feeling ya. Aku kok merasa cinta kepada orang itu kan feeling ya. Jadi tidak bisa di ini ya, jadi lebih kepada batin. Maka kembali ke overthinking ya, kalau kita selalu memancarkan overthinking negatif yang terjadi, bisa jadi itu tidak terjadi, atau kesialan yang lain yang malah terjadi. Kalian semua sedang menarik kesialan-kesialan itu. Jadi ketika ini jalan patasnya ya, jalan patasnya Cak Nawi kalau menghadapi seperti itu. Misalkan dalam hari ini saya itu mendapatkan berita buruk ya, berita buruk, deng 2 kali. Saya langsung diam teman-teman, diam, duduk. Ada sesuatu yang tidak beres ini dalam batin saya ya. Saya langsung duduk, diam, saya tarik nafas yang dalam ya, kemudian saya keluarkan. Saya tarik lagi yang dalam, saya keluarkan. Olah tubuh ya, olah paru-paru kita itu berpengaruh dalam menghasilkan hormon teman-teman. Di dalam tubuh kita ini terdiri banyak hormon. Hormon itu kan kalau dalam bahasa Inggris ya, harmoni, keteraturan dalam hidup ya. Ketika itu teratur semua, kita akan memancarkan vibrasi gelombang yang teratur pula teman-teman.
Nah, jika sudah teratur, apa yang terjadi? Masalah-masalah itu bisa terpecahkan secara tersendirinya, teman-teman. Bisa terpecahkan sendiri. Itu benar, teman-teman. Ini sudah ya saya lakukan ya ke dalam keseharian ini. Saya sudah diam, saya tarik nafas berapa kali ya, 3 kali, 7 kali, saya diam sampai tenang gitu. Ternyata masalah itu bisa selesai dengan sendirinya. Nah, saya akan melatih terus ya sampai ke titik masalah yang besar. Makanya kebangkitan spiritual ya. Ya nanti saya akan jelaskan di channel berikutnya. Sudah ada judulnya itu ya. Untuk kebangkitan spiritual. Jadi kita itu akhirnya belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang saya bagikan pada teman-teman. Ya, secuil pengalaman semoga menjadi manfaat. Bisa juga menjadi pembanding ya. Bisa pembanding. Kalau itu tidak benar ya jangan ya. Kalau itu tidak sesuai dengan kalian, nggak usah dipakai, tidak apa-apa. Tapi itu kalau memang menjadi sebuah pencerahan baru, silahkan, tidak apa-apa. Karena ini variabel teman-teman ya, bebas. Kalian bisa melakukan itu, bisa melakukan ini sesuai dengan kenyamanan Anda, keyakinan Anda, kefahaman Anda dalam mengolah otak teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.